ada saatnya seorang wanita berhenti bertanya, berhenti menangis, dan mulai melangkah pergi. Bukan karena kalah, tapi karena dia memilih menang dengan caranya sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Narasi Jiwa. Dalam cerita kali ini, kita akan mendengar kisah tentang seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit dalam rumah tangganya. Sebuah kisah tentang kesetiaan yang dikhianati, dan bagaimana seorang istri yang diam akhirnya memilih untuk melangkah pergi. Untuk pengalaman terbaik, dengarkan cerita ini menggunakan earphone atau teman pengantar tidur. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Like video ini jika kalian menyukai ceritanya. Aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yuk, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, dan ayo kita mulai ceritanya. Ratna berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Lampu-lampu jalanan menerangi jalan di luar rumahnya, memantulkan bayangan samar di lantai marmer. Di balik kesunyian itu, ada suara detak jam dinding yang terdengar begitu jelas di telinganya. Ia merapatkan jari-jarinya di cangkir teh yang sudah dingin. Sudah lewat tengah malam, tapi Damar belum pulang. Lagi-lagi ia harus menunggu. Lagi-lagi ia harus berusaha menenangkan diri dengan berbagai alasan yang dibuatnya sendiri. Ratna menghela napas panjang. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengabaikan kegelisahan yang semakin lama semakin memenuhi dadanya. Namun, pikirannya berkhianat. Sejak kapan ia mulai merasa kesepian di dalam rumahnya sendiri? Denting kunci yang berputar di pintu utama membuatnya tersentak. Damar akhirnya pulang. Pria itu masuk dengan langkah lelah, tanpa menoleh ke arahnya. Ratna memperhatikan suaminya dalam diam. Dasi yang longgar, kemeja yang sedikit kusut, dan aroma parfum samar yang semakin familiar. Tapi bukan miliknya. Lelah banget, gumam Damar sambil melepas jam tangan dan melemparkannya ke meja. Ia berjalan melewati Ratna tanpa berkata apa-apa, seolah keberadaannya tak lagi berarti. Dulu, rumah ini selalu terasa hangat. Ada canda tawa, ada percakapan kecil di meja makan, ada rindu yang terasa setiap kali Damar pulang dari kantor. Tapi itu dulu. Sebelum perubahan kecil mulai muncul. Sebelum pesan-pesan yang tak biasa muncul di ponsel Damar. Sebelum aroma parfum asing menempel di kemejanya. Sebelum kebohongan-kebohongan kecil menjadi rutinitas. Ratna menelan ludah. Ia ingin bertanya, ingin mencari kepastian. Tapi di detik terakhir, ia menahan diri. Bukan malam ini, bukan sekarang. Ia masih ingin berpikir jernih. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, Ratna bangkit dari kursinya. "Tehmu sudah kusiapkan," katanya pelan. Damar hanya mengangguk tanpa menatapnya sebelum menghilang ke dalam kamar. Dan di ruang tamu yang sunyi, Ratna kembali duduk, menatap cangkir tehnya yang kini sudah benar-benar dingin. Pagi datang dengan keheningan yang sama. Ratna sudah menyiapkan sarapan di meja makan, 2 cangkir kopi, sepiring roti panggang, dan semangkuk sup ayam hangat. Seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Damar duduk di kursinya, membuka ponsel tanpa banyak bicara. Tatapannya fokus ke layar. Jarinya sesekali mengetik sesuatu. Ratna memperhatikannya diam-diam. "Kopi kamu kurang gula?" "Seperti biasa," ucap Ratna sambil mendorong cangkir ke arahnya. Damar hanya mengangguk tanpa menoleh, lalu mengambil cangkirnya. Sesekali, ia tersenyum kecil. Bukan kepada Ratna, tapi ke layar ponselnya. Ratna tidak perlu bertanya siapa yang ada di balik pesan itu. Ia hanya duduk di seberangnya,
mengaduk supnya perlahan, merasakan panasnya yang tidak lagi sehangat perasaan di hatinya. "Kamu ada lembur lagi hari ini?" tanyanya, tetap dengan nada datar. Damar mendongak sekilas, lalu mengangguk. "Iya, mungkin pulang malam." Ratna tersenyum kecil. "Oh, baiklah." Tak ada lagi pertanyaan, tak ada protes, tak ada sandiwara istri yang pura-pura tak tahu. Damar kembali sibuk dengan ponselnya, tak menyadari bahwa Ratna telah selesai berperan sebagai istri yang menunggu. Hari ini, ia akan mulai melakukan sesuatu. Setelah Damar berangkat kerja atau mungkin pergi ke tempat lain, Ratna duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Jemarinya bergerak ragu sebelum akhirnya membuka galeri foto yang sudah ia simpan beberapa minggu terakhir. Foto-foto itu bukan hasil pekerjaannya sendiri. Ia menyewa seseorang untuk mengikuti Damar, mencatat kemana pria itu pergi saat seharusnya berada di kantor. Awalnya, Ratna tidak ingin percaya, tetapi bukti di hadapannya terlalu jelas. Ada foto Damar di sebuah restoran mewah bersama seorang wanita muda. Senyumnya lepas, lebih ceria daripada saat ia di rumah. Ada tangkapan layar transaksi hotel dengan namanya. Bahkan ada rekaman suara samar yang berisi gelak tawa dan obrolan mesra. Ratna menggenggam ponselnya erat. Sekarang ia tidak perlu lagi bertanya-tanya. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal kenyataan. Matanya menatap lurus ke dinding rumah yang dulu terasa hangat. Dulu ia akan menangis. Dulu ia akan bertanya, "Apa aku kurang baik?" Tapi kini ia hanya merasakan sesuatu yang berbeda, tenang, tapi penuh keyakinan. Ratna bukan perempuan yang lemah. Jika Damar mengira ia bisa terus berselingkuh tanpa konsekuensi, maka ia salah besar. Ratna akan mulai balas dendam. Ratna menghabiskan pagi itu dengan tenang. Ia tidak lagi membiarkan emosinya menguasai. Tidak ada air mata, tidak ada amarah yang meluap. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, dan mulai menyusun rencana. Perlahan, ia mencatat semua bukti yang sudah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Foto, tangkapan layar, dan rekaman percakapan. Setiap bukti itu terasa seperti paku yang menancap lebih dalam ke hatinya, tetapi ia tetap menatapnya tanpa ragu. Damar mungkin mengira dirinya aman. Mungkin ia merasa Ratna terlalu polos untuk mencurigai apapun. Tapi justru dalam diamnya, Ratna sudah jauh melangkah. Ia membuka akun media sosial milik Damar, menelusuri aktivitasnya. Dari sana, ia menemukan banyak hal yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Siapa yang sering menyukai unggahannya? Siapa yang berkomentar dengan nada terlalu akrab? Dan siapa yang berusaha tersembunyi dalam bayangan? Semakin ia mencari, semakin jelas semuanya. Wanita itu, perempuan muda yang tersenyum dalam foto-foto yang diam-diam diambil oleh penyelidik, ternyata bukan sekadar teman biasa. Ratna menghela napas pelan. Ia tidak akan menyerang secara gegabah. Pembalasan terbaik bukanlah sekadar membalas sakit hati dengan kemarahan, tetapi dengan sesuatu yang lebih halus dan lebih telak. Hari ini, ia akan mulai mengumpulkan lebih banyak informasi, bukan hanya tentang Damar, tetapi juga tentang wanita itu. Ratna menghabiskan sore itu di dalam kamarnya, mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang menjadi selingkuhan Damar. Dari media sosialnya, Ratna bisa melihat sekilas kehidupannya. Seorang perempuan muda dengan gaya hidup glamor, sering berkunjung ke tempat-tempat mahal, tetapi tampaknya tidak memiliki pekerjaan tetap. Postingannya penuh dengan kutipan manis tentang cinta, diselingi dengan foto-foto perjalanan dan hadiah-hadiah mewah. Salah satu unggahannya bahkan menunjukkan sebuah tas mahal yang Ratna tahu bukan berasal dari gaji suaminya sendiri. Ratna tersenyum kecil. Tidak ada kemarahan dalam ekspresinya,
hanya ada ketenangan seorang perempuan yang sudah siap memainkan permainannya sendiri. Ia membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Orang yang selama ini bekerja dalam diam untuknya. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya, sebuah nama dan alamat. Ratna membaca informasi itu tanpa ekspresi, lalu menyimpan ponselnya kembali. Malam ini, Damar mungkin akan pulang terlambat seperti biasa. Tapi kali ini, Ratna tidak akan sekadar menunggu di rumah. Malam turun dengan langit gelap tanpa bintang. Ratna duduk di dalam mobilnya, memarkir kendaraan beberapa blok dari sebuah restoran kecil yang tampak ramai. Dari dalam, ia bisa melihat sosok yang sudah ia kenali dari foto-foto penyelidik. Wanita itu duduk di salah satu meja, tertawa pelan sambil berbicara dengan seseorang di ponselnya. Ada gelas anggur di tangannya, dan tas mahal yang pernah ia unggah di media sosial terletak di atas meja. Ratna tetap diam, hanya mengamati. Ia tidak akan melakukan apapun malam ini, tidak akan menghampiri atau membuat kehebohan. Ia hanya ingin melihat langsung, ingin memastikan dengan matanya sendiri bahwa wanita itu nyata, bahwa Damar benar-benar telah memilih untuk mengkhianatinya demi seseorang seperti itu. Saat wanita itu tertawa dan melambaikan tangan pada seorang pria yang baru datang, tapi pria itu bukan Damar. Ratna mulai memahami sesuatu, bukan hanya Damar yang bermain dalam kebohongan. Ratna menyandarkan punggungnya ke kursi mobil, membiarkan pikirannya mulai menyusun rencana baru. Permainan ini baru saja dimulai. Hari itu, Ratna memulai langkah pertamanya. Ia tidak ingin Damar tahu bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Justru, ia ingin membuat Damar berasa semakin percaya diri, semakin merasa bahwa dirinya tidak akan ketahuan. Ia mulai dengan hal-hal kecil. Ponsel Damar yang biasanya dibiarkan tergeletak di meja, kini ia geser sedikit posisinya. Cukup untuk membuat suaminya bertanya-tanya apakah ada yang menyentuhnya. Ia juga mulai memberikan tatapan sejenak setiap kali Damar pulang larut, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi memilih untuk diam. Damar mulai gelisah. Beberapa kali ia terlihat lebih protektif terhadap ponselnya. Lebih sering memeriksa keadaan sekitar sebelum menelepon seseorang. Hal ini tidak luput dari perhatian Ratna. Ia tahu suaminya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi belum cukup untuk menyadari jebakan yang sedang disiapkan. Sementara itu, Ratna juga mulai memasuki dunia wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Lewat media sosial, ia mempelajari kebiasaannya, tempat-tempat yang sering ia kunjungi, bahkan lingkaran pertemanannya. Ratna tidak ingin hanya menghancurkan suaminya, tetapi juga memastikan bahwa perempuan itu merasakan dampak dari perbuatannya. Perlahan tapi pasti, benih kecurigaan mulai tertanam dalam diri Damar. Tapi ini baru permulaan. Damar mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika sebelumnya ia pulang dengan wajah santai, kini ada ketegangan di setiap gerakannya. Ia mulai sering menghindari kontak mata dengan Ratna, sering membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi, dan lebih sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Ratna memperhatikan semua ini dengan tenang. Ia tidak menuntut penjelasan, tidak mengajukan pertanyaan yang bisa memicu pertengkaran. Justru, ia mulai menciptakan jarak yang lebih besar, membuat Damar merasa semakin gelisah. Di sisi lain, Ratna mulai melibatkan seseorang dalam rencananya. Seorang teman lama yang bekerja di dunia hukum, bukan untuk menggugat cerai. Setidaknya belum. Tetapi untuk memahami langkah-langkah yang bisa ia ambil agar saat waktunya tiba, ia tidak berada dalam posisi yang lemah. Ratna juga mulai menyebarkan informasi secara halus.
ia mulai meninggalkan petunjuk-petunjuk kecil di tempat-tempat yang bisa ditemukan oleh wanita itu. Sebuah pesan anonim yang memberi peringatan, selembar foto yang dikirim tanpa nama. Wanita itu mulai merasa cemas, dan itu yang Ratna inginkan. Damar tidak menyadari bahwa bukan hanya rumah tangganya yang mulai retak, tetapi juga hubungannya dengan selingkuhannya. Suatu malam, Ratna duduk di ruang tamu seperti biasa. Kali ini, ia tidak menunggu Damar. Ia tahu suaminya akan pulang larut, seperti biasanya. Tetapi ia sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda. Di atas meja, ia meletakkan sebuah amplop coklat. Isinya adalah salinan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan. Bukti yang cukup untuk membuat Damar kehilangan segalanya jika ia mau. Namun, amplop itu tidak akan ia buka malam ini. Damar pulang dengan wajah lelah, tetapi ada ketakutan di matanya. Ia melirik amplop itu sekilas, sebelum bertanya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Apa ini? Ratna hanya tersenyum tipis. Ia menatap suaminya lama sebelum menjawab. Kamu bisa membukanya atau membiarkannya di sana? Pilihan ada di tanganmu. Damar tidak segera mengambilnya. Tangannya tampak ragu, seolah tahu bahwa di dalamnya ada sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Ratna berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Ratna tahu bahwa membalas dendam bukanlah sekadar meluapkan emosi. Itu adalah seni. Dan ia harus melakukannya dengan cermat. Ia tidak ingin hanya mengungkap perselingkuhan Damar, tapi juga memastikan bahwa suaminya sendiri yang jatuh ke dalam perangkap yang ia buat. Ia mulai dengan langkah kecil. Beberapa kali, ia meninggalkan ponselnya dalam keadaan terbuka dengan tangkapan layar bukti perselingkuhan Damar. Cukup terlihat tapi tidak terlalu mencolok. Ia ingin melihat reaksi suaminya, dan benar saja. Setiap kali Damar melewati meja tempat ponsel itu tergeletak, ia akan melirik sekilas, sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Namun, Damar belum cukup panik. Itu artinya, Ratna harus melangkah lebih jauh. Ia mulai memanipulasi jadwalnya. Biasanya, ia selalu ada di rumah, menunggu kepulangan suaminya. Tapi kini, ia sengaja pulang lebih larut, membiarkan Damar menikmati kebebasannya, atau setidaknya merasa demikian. Ratna tahu, semakin Damar merasa aman, semakin ia ceroboh. Dan itu yang ia butuhkan. Beberapa hari berlalu, dan Damar semakin terlihat gelisah. Ia mulai lebih sering mengecek ponselnya, terkadang melirik ke arah Ratna, seolah-olah ingin memastikan sesuatu. Ratna menyadari hal ini dan semakin mempermainkan situasi. Ia mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan samar di sekitar rumah, seperti kertas kosong di laci kamar, seolah-olah ia sedang mencatat sesuatu yang penting. Ia juga mulai lebih sering keluar rumah tanpa memberitahu Damar kemana ia pergi. Ketika Damar bertanya, ia hanya tersenyum dan menjawab santai. Ada urusan? Damar tidak bisa menuduh atau bertanya lebih lanjut, karena selama ini ia yang selalu pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Kini, giliran Ratna yang membuatnya bertanya-tanya. Hingga akhirnya sesuatu terjadi. Sore itu, saat Ratna sedang duduk di taman kecil belakang rumah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ratna, aku pikir kamu perlu tahu sesuatu. Suamimu tidak sebaik yang kamu kira. Ratna tersenyum kecil. Ia sudah menunggu saat seperti ini. Pesan itu datang dari seseorang yang tidak ia duga seorang wanita, yang ternyata adalah teman dekat selingkuhan Damar. Mungkin ia merasa kasihan, atau mungkin ia hanya ingin melihat drama ini semakin membesar. Ratna membalas pesan itu dengan tenang. Ia tidak bertanya dengan panik, tidak meminta bukti,
karena ia sudah memilikinya. Sebaliknya, ia menggali informasi lebih dalam, memainkan peran sebagai istri yang terluka, tapi masih ingin berpikir jernih. Dari percakapan itu, ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebiasaan Damar saat bertemu dengan selingkuhannya, kode yang mereka gunakan di pesan, bahkan tempat-tempat favorit mereka. Saat malam tiba, Ratna duduk di meja makan, menunggu Damar pulang. Kali ini, ia ingin melihat bagaimana suaminya bersikap ketika ia sudah tahu lebih banyak daripada yang Damar kira. Ketika akhirnya Damar tiba, ada sesuatu di wajahnya, kecemasan. Mungkin karena ia mulai merasa sesuatu telah berubah. Ratna hanya menatapnya, tersenyum seperti biasa. Ia tidak perlu terburu-buru. Jaring ini sudah semakin mengencah. Ratna tidak lagi menyembunyikan perubahan sikapnya. Ia tidak lagi memainkan peran sebagai istri yang pasrah. Ia menunjukkan bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak benar, tapi tanpa pernah mengatakannya secara langsung. Ketika Damar melihat ponselnya, ia sengaja membiarkan ekspresinya kosong. Cukup untuk membuat suaminya bertanya-tanya. Ketika Damar pulang malam, ia tidak lagi menegur atau bertanya mengapa, hanya menatapnya sejenak, lalu kembali fokus pada hal lain. Perlahan, ketegangan mulai tumbuh di antara mereka. Damar mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Ia mulai memeriksa ponselnya lebih sering, menghapus pesan-pesan dengan lebih hati-hati, bahkan mulai bertanya pada Ratna tentang kegiatannya dengan nada yang berbeda, lebih curiga, lebih ingin tahu. Ratna menikmati setiap detik permainan ini. Ia tahu, tak lama lagi, Damar akan jatuh dalam perangkapnya sendiri. Ratna telah merancang semuanya dengan sempurna. Kini, waktunya tiba untuk menarik tirai dan memperlihatkan apa yang selama ini ia persiapkan. Malam itu, ia mengatur pertemuan di sebuah restoran yang biasa dikunjungi Damar bersama selingkuhannya. Bukan secara langsung, ia menggunakan akun anonim untuk mengirim pesan kepada wanita itu, berpura-pura sebagai Damar. Ia memastikan untuk memilih waktu yang sama dengan alasan kejutan kecil untuk wanita tersebut. Damar, di sisi lain, telah menerima undangan dari seorang klien bisnis penting yang sebenarnya bagian dari rencana Ratna. Klien palsu itu memintanya untuk datang ke restoran yang sama, dengan alasan ingin mendiskusikan proyek besar. Saat malam tiba, restoran itu menjadi panggung dari skenario yang telah Ratna siapkan selama ini. Damar tiba lebih dulu, mengenakan setelan rapi dan wajah percaya diri. Namun, kepercayaan dirinya mulai runtuh saat ia melihat wanita itu masuk ke restoran dengan ekspresi bingung. Mereka bertatapan, dan dalam hitungan detik, kebingungan berubah menjadi keterkejutan. Damar segera menyadari bahwa ini adalah jebakan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Ratna sudah berdiri dari kursinya, tidak jauh dari mereka. Dengan langkah tenang, ia mendekati meja mereka dan meletakkan sebuah amplop di hadapan Damar. "Selamat malam." Suara Ratna terdengar tenang, namun penuh arti. Damar menelan ludah. Ia membuka amplop itu, dan di dalamnya terdapat semua bukti. Foto, percakapan, rekaman, semuanya. Restoran yang semula ramai mendadak terasa hening bagi Damar. Wanita di seberangnya membeku, menyadari bahwa perselingkuhan mereka kini bukan lagi rahasia. Ratna tersenyum tipis. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu marah. Hanya dengan tatapan dan sikapnya yang tenang, ia telah memenangkan permainan ini. Damar tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat mencoba menutup amplop itu, seolah berharap bukti di dalamnya akan menghilang begitu saja. Namun, kenyataan tidak bisa dihapus. Ratna menatapnya dengan penuh ketenangan, lalu meletakkan sebuah dokumen lain di atas meja, gugatan cerai. Ia tidak perlu mendengar alasan atau permohonan maaf. Semua itu sudah terlambat. Damar mencoba meraih tangannya,
tetapi Ratna menarik diri dengan anggun. Ia tidak ingin disentuh oleh pria yang telah menghancurkan kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Selingkuhan Damar pun ikut panik. Wanita itu berusaha membela diri, mengatakan bahwa ia tidak tahu Damar sudah menikah. Namun, Ratna hanya tersenyum. Ia sudah tahu itu bohong. Tanpa berkata banyak, Ratna mengambil tasnya dan berjalan keluar dari restoran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Di belakangnya, Damar hanya bisa duduk terpaku, menyadari bahwa untuk pertama kalinya ia benar-benar kalah. Ratna berdiri di depan apartemen yang sudah lama ia siapkan untuk dirinya sendiri. Ia telah merencanakan ini sejak awal. Tempat baru, kehidupan baru, tanpa Damar. Saat ia memasuki ruangan itu, udara terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan gelisah. Tidak ada lagi luka yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Damar. "Ratna, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Ratna hanya menatap pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak membalas. Ia sudah cukup mendengar kebohongan Damar selama ini, dan ia tidak akan jatuh dalam perangkap yang sama lagi. Ia menghapus pesan itu, mematikan ponselnya, lalu berjalan menuju balkon. Dari sini, ia bisa melihat pemandangan kota yang gemerlap di bawahnya, sebuah simbol kehidupan baru yang sudah menunggunya. Ratna tersenyum. Ia telah melewati badai. Kini, ia siap menyambut hari esok tanpa beban. Setelah malam itu, Damar mencoba menghubungi Ratna berkali-kali. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan mendatangi rumah temannya. Tapi Ratna tidak pernah membalasnya. Ia sudah memutuskan tidak ada lagi tempat bagi pria itu dalam hidupnya. Proses perceraian berjalan cepat. Ratna sudah menyiapkan semuanya sejak jauh hari, termasuk pembagian aset yang akan membuat Damar merasakan sedikit dari rasa sakit yang ia rasakan. Semua yang dulu mereka bangun bersama, kini perlahan-lahan hancur di tangan Damar sendiri. Di tempat lain, selingkuhan Damar pun tidak tinggal diam. Wanita itu merasa dipermalukan di depan umum, dan ia tidak mau menjadi bagian dari kehancuran ini. Perlahan, ia menjauh, meninggalkan Damar dalam kehancuran yang semakin dalam. Damar akhirnya sendiri, tanpa istri, tanpa selingkuhan, tanpa keluarga yang bisa ia andalkan. Setelah perceraian resmi, Ratna mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tertunda. Menjalani hidup dengan kebebasan penuh. Ia mulai fokus pada bisnis yang dulu ia impikan, membangun kembali kepercayaan dirinya. Teman-temannya yang dulu ia abaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga, kini perlahan kembali dalam hidupnya. Yang mengejutkan, banyak orang mendukungnya. Bahkan, beberapa orang yang mengetahui kisahnya justru menjadikannya inspirasi. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hanya menunggu suaminya pulang. Ia adalah seseorang yang bisa berdiri sendiri, tanpa bayang-bayang pria yang mengkhianatinya. Sementara itu, Damar mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Tanpa Ratna, kehidupannya semakin berantakan. Karirnya mulai goyah, terutama karena beberapa pihak mengetahui skandal yang melibatkannya. Teman-teman yang dulu setia menemani di saat senang, kini perlahan menjauh. Bahkan keluarganya sendiri kehilangan kepercayaan padanya. Ia mencoba meminta maaf, mencoba meminta kesempatan kedua. Tapi Ratna sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dan akhirnya, Damar hanya bisa menyesali segalanya. Hari terakhir sebelum Ratna meninggalkan kota itu, ia berdiri di depan rumah lamanya untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan, tapi juga luka. Ia tidak menangis. Tidak ada lagi kesedihan yang tersisa. Ratna tahu, ini bukan akhir bagi dirinya. Ini hanyalah akhir dari satu bab dalam hidupnya, dan awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan langkah ringan, ia berjalan pergi, meninggalkan masa lalu di belakangnya, dan menyambut masa depan yang lebih cerah.
Ratna menutup koper terakhirnya. Rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa seperti tempat asing baginya. Tidak ada lagi keterikatan emosional. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Damar telah berusaha menghubunginya berulang kali. Bahkan datang ke rumah dan mencoba meminta maaf. Tapi bagi Ratna, semua sudah terlambat. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya melihat masa lalu ketika masa depan sudah menunggunya. Beberapa bulan berlalu, hidup Ratna berubah, tapi tidak dalam arti buruk. Ia kini lebih mandiri, lebih bebas. Karirnya yang dulu tertahan kini berkembang pesat. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang suaminya, melainkan membangun jalannya sendiri. Damar, di sisi lain, kehilangan banyak hal. Karirnya mulai terpuruk setelah perselingkuhannya terbongkar. Wanita yang dulu ia pertahankan akhirnya meninggalkannya karena tidak ingin terlibat dalam kehidupannya yang mulai berantakan. Kini, Ratna bisa tersenyum tanpa kepura-puraan. Suatu pagi, Ratna duduk di sebuah kafe dengan secangkir kopi di tangannya. Ia menatap keluar jendela, menikmati udara segar. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi rasa sakit. Seorang teman lama duduk di seberangnya. "Kamu terlihat berbeda sekarang," katanya. Ratna hanya tersenyum. "Karena aku akhirnya bebas." Hidup memang tidak selalu adil. Tapi kali ini, ia berhasil mengambil kendali. Ia tidak membiarkan dirinya hancur karena kesalahan orang lain. Dan yang terpenting, ia telah membuktikan bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan kemarahan. Kadang, cara terbaik untuk membalas adalah dengan menjadi lebih bahagia tanpa mereka. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Apakah Ratna seharusnya tetap bertahan atau sudah saatnya ia pergi dan memilih kebahagiaannya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.